jumpa lagi dengan saya di Star High Video. Kali ini saya akan unboxing dan review lagi guys. Dan ini adalah Samsung Galaxy S21 Plus dengan RAM 8GB per 256 dual SIM ya. Tapi ini minusnya tuh IMEI-nya tidak terdaftar, jadi sinyalnya nggak ada ya. Tapi tinggal didaftarin. Dan harga HP ini 4,8 jutaan ya guys, karena ada potongan. Oke, lanjut ke kelengkapannya. HP ini full set ya, full set bawaan dari Samsungnya. Tapi kayaknya kartu garansinya nggak ada. Dan pertama ada HP-nya. Oke, kita buka boxnya dan tadi terlihat ada SIM tray ejector dan ada buku panduan dan ada kabel C2C ya. Dan yang nggak ada di sini adalah kartu garansi. Dan ini adalah Samsung Galaxy S21 Plus-nya. Dan di sini terlihat bisa membaca SIM tapi tidak didukung ya sinyalnya guys, karena IMEI-nya tidak terdaftar atau IMEI-nya keblok ya guys. Jadi kita harus daftarkan melalui Bea Cukai ataupun melalui Kemenperin. Dan akan saya buat videonya secara terpisah ya. Untuk Samsung Galaxy S21 Plus dibekali dengan berat 200 gram dengan bahan untuk kacanya Corning Gorilla Glass Victus ya, baik depan maupun belakang. Dan untuk frame-nya adalah aluminium. Dan ini terbilang cukup ringan dan compact HP ini. Dan belakangnya tuh kayak ada motif dove-dove-nya. HP ini tuh memiliki desain simple, elegan dan mewah ya guys, kayak berkelas banget. Oke, lanjut ke bagian bawahnya. Di sini terdapat speaker, ada USB Type-C up to 25 watt, ada mikrofon. Dan di sini juga ada slot SIM yang bertipe dual ya, dan juga ada garis antena. Lanjut ke kirinya, di sini hanya ada dua garis antena tanpa apa-apa, jadi hanya garis antenanya yang tersamarkan ya. Lanjut ke atasnya, di sini ada mikrofon dan juga ada satu garis antena. Dan mikrofonnya di sini di atas ada dua ya. Lanjut ke bagian kanannya, di sini terdapat volume up and down dan juga ada tombol power. Oke, kita lanjut bahas keamanannya. Oke, mari kita tes dari keamanan fingerprint under display dari Samsung Galaxy S21 Plus ini yang terbilang cukup cepat ya. Dan ini harus presisi dan mana ini letaknya ke atasan ya, nggak seperti Samsung Galaxy A54 kemarin. Oke, mari kita tes dari keamanan wajahnya dan ini terbilang cukup cepat, sama seperti Samsung Galaxy A54 kemarin, harus diusap dulu ya, jadi nggak langsung ke desktop. Lanjut ke kontrol panelnya. Berikutnya adalah kontrol panel dari Samsung Galaxy S21 Plus yang kita bisa ubah ya atau kita tambahkan. Di sini juga ada fitur Dolby Atmos dan di sini ada fitur NFC yang mana kita bisa tambahkan. Selesai. Kalau misalnya ada fitur-fitur yang kurang tinggal diedit. Dan Samsung Galaxy S21 Plus ini berbasis One UI versi 5.1 dan versi Androidnya adalah versi terbaru yaitu versi 13. Oke, lanjut ke penyimpanan. Samsung Galaxy S21 Plus dibekali dengan RAM 8GB dan internalnya 256GB, yang mana untuk memori dari RAM-nya bisa ditambah ya. Ambil dari memori internalnya sebesar 256GB, jadi 8 plus 8 jadi 16GB ya guys RAM ya. Untuk refresh rate-nya Samsung Galaxy S21 Plus ini dibekali dengan mode adaptif dan mode standar. Untuk mode standarnya bekerja di 60Hz dan ini adalah kita tes, dan ini mode 60Hz ya dari mode standar Samsung Galaxy S21 Plus. Oke, kita lanjut ke mode dari mode adaptifnya yang bisa berubah dari 60Hz jadi 120Hz ya. Untuk mode adaptif ini menyesuaikan, jadi disesuaikan oleh HP-nya. Anda bisa memilih mode adaptif atau mode standar, dan ini kita bisa lihat berada di 120Hz kalau diem, dan kadang juga bisa turun ya kalau kita diemin lama, dan ini bekerja ya guys. Dan ini berikut adalah kualitas dari speaker Samsung Galaxy S21 Plus yang dibekali dengan Dolby Atmos. Berikut suaranya. Oke, lanjut ke layarnya. Samsung Galaxy S21 Plus ini dibekali dengan layar bertipe Dynamic AMOLED 2X 120Hz HD10 Plus 1300 nit peak dengan ukuran 6,7 inch dengan resolusi 1080 x 2400 pixel dengan rasio 20:9 dengan kerapatan 394 ppi dengan proteksi layar Corning Gorilla Glass Victus. Lanjut ke kamera depannya. Samsung Galaxy S21 Plus ini dibekali dengan selfie kamera ya 10 megapiksel dengan bukaan f2.2 26mm wide ya guys, dan juga dilengkapi dual pixel PDAF. Lanjut ke software kamera depannya. Berikut nih ada mode potret yang kita bisa perlebar dan tidak perlebar ya. Di sini juga ada efek-efeknya, kita bisa pilih tingkat keburamannya dan tidak keburamannya. Di sini juga ada efek-efeknya, tinggal kita pilih saja sesuai apa yang kita inginkan atau kita sesuaikan saja. Nah, ini bisa diatur juga lebar dan tidak lebar. Dan di sini ada mode foto yang bisa dilebar dan tidak lebar juga. Jadi kalau untuk lebar ini untuk foto bersama. Di sini juga ada efek-efeknya ya, yang bisa kita pilih juga sesuai apa yang kita inginkan. Banyak sekali nih mode-modenya yang ada kekuatan efeknya juga. Di sini juga ada mode videonya, dan mode videonya kita bisa atur nih. Kita bisa kameranya mengikuti gerakan kita, maka akan zoom, tapi ini kayaknya sedikit lelet ya. Walaupun kita diam, kameranya kayak seperti gimbal lah. Dan ini adalah resolusinya yang tertinggi adalah 4K 60
fps atau UHD 60 fps, terkecil adalah HD 30 fps. Untuk kamera belakangnya, Samsung Galaxy S21 Plus ini dibekali dengan triple kamera. Yang pertama adalah 12 megapiksel dengan bukaan f1.8 26 mm wide dengan OIS, 64 megapiksel dengan bukaan f2.2 29 mm telefoto dengan OIS, 12 megapiksel dengan bukaan f2.2 ultra wide 13 mm super steady video. Lanjut ke software kamera belakangnya, di sini ada mode portrait dan di sini juga ada mode 1 kali dan 2 kali saja ya, nggak bisa lebih itu. Dan di sini juga ada mode tingkat keburaman dan tidak keburaman. Di sini juga ada efek-efek keburamannya juga, kita bisa pilih sesuaikan saja ya yang kita inginkan. Di sini juga ada mode foto, bisa kita ganti lensanya. Di sini ada lensa 0,5, ada lensa 1 kali, 3 kali pilihannya di desktop, tapi kita bisa atur juga sampai maksimal 30 ya. Nah, ini untuk zoom 30 dari Samsung Galaxy S21 Plus. Di sini ada mode videonya, kita bisa atur juga zoom tidak zoomnya. Nah, ini ada pilihannya, ada 1 kali sampai 6 kali ya. Nah, ini kita bisa pilih. Dan di sini perekamannya banyak banget pilihannya. Yang tertinggi adalah 8K 24 fps dan terkecil adalah SD 30 fps. Dan untuk video stabilnya ini mentok di Full HD 60 fps dan ada juga yang terkecil ada Full HD 30 fps. Dan ini adalah mode lainnya dari kamera belakang Samsung Galaxy S21 Plus. Dan kita bisa edit juga di sini mode Pro-nya dan kita akan menambahkan di desktop-nya ya. Berikut ini adalah hasil jepretan dari kamera depan Samsung Galaxy S21 Plus menggunakan mode auto dan mode portrait. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan Samsung S21 Plus 5G Full HD 60 fps kamera depan, dan ini kondisinya saat jalan, bagaimana saat berlari, dan ini kondisinya saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan Samsung Galaxy S21 Plus 5G UHD 30 fps saat jalan biasa, dan ini kondisinya saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan Samsung Galaxy S21 Plus UHD 60 fps saat jalan biasa kamera depan. Ini saat jalan dan bagaimana saat berlari, dan ini kondisinya saat berlari. Berikut ini adalah jepretan dari kamera depan Samsung Galaxy S21 Plus menggunakan mode malam dan mode portrait. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan Samsung Galaxy S21 Plus Full HD 60 fps kamera depan saat jalan biasa. Dan ini kondisinya saat berlari di malam hari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan Samsung Galaxy S21 Plus UHD 30 fps saat jalan biasa di malam hari kamera depan. UHD nya ini 30 fps ya, dan ini kondisinya saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan Samsung Galaxy S21 Plus kamera depan UHD 60 fps saat jalan biasa, dan ini kondisinya saat berlari UHD 60 fps. Berikut ini adalah hasil jepretan dari kamera belakang Samsung Galaxy S21 Plus mode ultra wide, dan telefoto, yang mana ini menggunakan mode auto saja ya, tanpa kustomisasi apapun. Dan ini berikut hasilnya, bagaimana menurut kalian? Menurut saya ini hasilnya lumayan bagus ya. Untuk hasil lebih detailnya tuh bisa kita gunakan menggunakan mode dari 50 megapikselnya. Dan berikut ini adalah mode 50 megapiksel dari Samsung Galaxy S21 Plus. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Samsung Galaxy S21 Plus 5G ya, menggunakan fitur stabilnya, yang mana ini mentok di 1080p 60 fps, dan ini lensa 0,6, lensa 0,5 maksudnya, dan ini adalah saat jalan, dan ini lensa 1 kalinya, dan ini juga saat jalan ya. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Samsung Galaxy S21 Plus 5G ya, menggunakan fitur stabilnya yang mentok di 1080p 60 fps saat jalan, dan ini lensa 0,5. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Samsung Galaxy S21 Plus menggunakan fitur video stabil yang mentok di 1080p 60 fps, dan ini menggunakan lensa 0,5 nya saat jalan biasa. Ini lensa 1 kalinya. Oke, mari kita tes saat berlari ya. Ini lensa 0,5 dan ini lensa 1 kali.
Oke, berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Samsung Galaxy S21 Plus ya. Di sini menggunakan lensa 1 kali saat jalan. Oke, di sini kita bisa pindah ya dari lensa 0,5, lensa 1 kali sampai 3 kali. Dan ini menggunakan lensa 0,5. Oke, ini menggunakan lensa 3 kali. Berikut ini adalah hasil jepretan dari kamera belakang Samsung Galaxy S21 Plus Ultra Wide dan telefoto menggunakan mode malam ya guys, di malam hari atau di sini gelap ya, kurangnya cahaya. Bagaimana menurut Anda? Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Samsung Galaxy S21 Plus di malam hari kamera belakang ya. Dan ini menggunakan video stabilnya nih, lensa 0,5. Ini lensa 1 kalinya. Dan ini lensa 1 kalinya saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Samsung Galaxy S21 Plus UHD 30 fps. Ini saat jalan biasa kamera belakang. Di malam hari ini lensa 1 kali. Ini 0,5. Saat jalan ini lensa 3 kalinya. Dan ini lensa 1 kali saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Samsung Galaxy S21 Plus UHD 60 fps. Dan ini bisa berganti lensa, nggak bisa, nih lensa 1 kali doang. Ini saat berjalan di malam hari, dan ini kondisinya saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Samsung Galaxy S21 Plus di malam hari kamera belakang. Ini 8K 24 fps saat jalan. Dan ini 8K saat berlari 24 fps. Skor Antutu yang saya dapatkan dalam pengujian Samsung Galaxy S21 Plus sebesar 700.000, 10.000, 4.604 poin dengan Exynos 2100 prosesornya ya. Oke, mari kita tes game. Pertama, di sini Samsung Galaxy S21 Plus terdapat mode game, yaitu game booster yang kita bisa lihat memantau, dan ada mode kinerja atau kita bisa download di sini kalau ada fitur-fitur yang kurang ya dari game plugin Samsung Galaxy S21 Plus ini. Dan ini kita bisa lihat ada tampilan yang mana kita bisa melihat performa dari Samsung Galaxy S21 Plus, mulai dari FPS, CPU yang kita bisa atur juga di sini backgroundnya, dan kita bisa sembunyikan juga ya guys. Dan berikut nih adalah tampilan FPS dan performa CPU dari Samsung Galaxy S21 Plus. Terlihat FPS-nya berada di 60 ya, yang sudah kita terapkan di sini. CPU-nya terlihat panas. Dan berikutnya ada refresh rate-nya, kita atur di sini adalah smooth extreme ya sekarang. Nah, ini terlihat, dan ini juga lebih mulus sih daripada yang tadi, lebih ya sama aja sih, nggak beda jauh daripada yang kita setting tadi nih. Oke, mari kita selanjutnya kita tes game Flash Party. Yang kita atur juga gambarnya di sini tinggi ya, by defaultnya kita atur tertinggi saja. Terlihat FPS-nya berada di 50-an ya, hampir ke 60 sih. Terlihat CPU-nya merah dan suhunya sudah merah sih, karena kita habis bermain game PUBG, kita oper ke sini ya, jadi kita berurutan. Tapi kalau HP-nya sudah terlalu panas sih nggak saya tes ya, karena overheat ya guys, panas nggak enak banget dipakai karena suhunya mencapai 40-an. Dan selanjutnya kita tes game dari Honkai Impact 3. Dan di sini terlihat kita atur levelnya, gambarnya ada level 4. Terlihat FPS-nya berada di 50-an dan performa dari CPU-nya merah dan suhunya juga merah ya, tapi terbilang cukup enak sih. Tadi walaupun ada sendat sedikit ya, tapi kalau kita untuk bermain game biasa sih kita atur ya jangan yang tertinggi, karena ini untuk tes kemampuan saja dari performa CPU Samsung Galaxy S21 Plus ya, yang terbilang cukup bertenaga sih guys. Tapi ya untuk kalian ya jangan setting yang tinggi-tinggi ya, kalau pengen maksimal lihat di setting tinggi sih. Oke, kita selanjutnya ini game Genshin Impact. Kita atur by defaultnya nih kita dapatkan adalah menengah ya, tapi kita atur yang tertinggi saja dan FPS-nya juga 60. Terlihat frame rate-nya di sini dari itunya GPU-nya terlihat 30-an ya, dan kadang juga 2 guys FPS-nya, dan performa CPU-nya kuning, merah, dan suhunya ini panas ya 40-an, tapi ini FPS-nya naik lagi jadi 40-an ya. Kalau pengen setting enak lancar sih kita
kita atur by default aja ya. Kalau ini untuk tes performa saja sih. Oke, bagaimana dari kesimpulan Samsung Galaxy S21 Plus yang saya beli dengan harga 4,8 jutaan? Menurut saya worth it sih bagi Anda yang ingin membelinya, tapi sarankan yang terdaftar ya, karena ini nggak terdaftar yang kita harus membayar dari bea cukainya terlebih dahulu ya guys, agar sinyalnya aktif. Thanks for watching and see you next time.